Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sharing Pajak M&Co dalam sesi solusi sengketa pajak. Pada kesempatan ini Anda bersama saya Joko Yuwono Haryadi, mantan Hakim Pengadilan Pajak, akan membahas terkait dengan apa toh yang dimaksud dengan sengketa pajak itu. Jadi di sini saya akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari keputusan yang dikeluarkan kemudian diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksaan. Artinya timbulnya sengketa itu karena ada putusan keberatan yang para pihak wajib pajak atau penanggung pajak itu tidak puas atau tidak setuju dengan putusan pejabat yang berwenang tadi. Ya, pejabat yang berwenang tadi itu bisa Direktorat Jenderal Pajak, bisa Direktorat Jenderal Bea Cukai, bisa pemerintah daerah provinsi terkait dengan pajak daerah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota terkait dengan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi itu terkait dengan banding. Kalau gugatan itu terkait dengan ada putusan dari pihak yang berwenang itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga putusan itu digugat oleh pemohon, ya, artinya penggugat. Bisa juga gugatan itu terkait dengan penagihan. Nah, penagihan itu kan ada tingkatannya, yaitu tingkatan ketika terbit surat paksa bisa digugat, kemudian ketika SPP surat pelaksanaan penyitaan, ya, itu digugat, kemudian bisa pengumuman lelang, ya, digugat, itu seperti itu. Baik, jadi penonton sekalian, kita semuanya tentu bertanya timbulnya sengketa pajak itu karena apa, ya. Seperti kita maklumi bahwa penegakan hukum, penegakan undang-undang dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sepenuh hati, ya, artinya apakah pelaksanaan perundangan perpajakan ini sudah sepenuh hati dilaksanakan oleh para pihak, ini masih merupakan cita-cita idealisme lah, ya, karena masih banyak yang tentunya belum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan, ya, pelaksanaannya itu, ya. Yang ini harus kita kawal semuanya harus ikut mengawal dan diperjuangkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan masih ditemukan pelaksanaan pemungutan oleh Fiskes kepada wajib pajak atau penanggung pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Singkatnya, kedua belah pihak antara Fiskes dan wajib pajak tersebut memiliki perbedaan, ya, kepentingan yang saling bertentangan, ya. Kan wajar kalau pengennya bayar yang murah, gitu. Kalau pejabat yang berwenang, ya pengennya pembayarannya yang tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara atau peningkatan penerimaan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga terkait dengan peraturan perpajakan itu menimbulkan banyak persepsi terkait dengan peraturan perundangan itu, menimbulkan sengketa perpajakan.
Intinya kan, bukan intinya ya, maksud saya wajib pajak itu kan cenderung untuk menghindar dari kewajibannya membayar pajak sebagaimana mestinya, mengingat ya kompleksitasnya ketentuan perundangan perpajakan yang harus dihadapi oleh wajib pajak. Ya ini kita memaklumi ya, aturan yang namanya aturan perpajakan itu sangat kompleks ya. Ini kadang-kadang tidak dicermati oleh wajib pajak. Dari pengamatan kami, terjadinya sengketa itu antara lain adalah adanya kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menyebabkan wajib pajak tidak puas. Itu satu. Kedua, ya tadi yang saya sampaikan bahwa terjadi perbedaan penafsiran atau interpretasi antara wajib pajak dan fiskus terkait dengan peraturan perpajakan tersebut. Kemudian terkait dengan besaran pajak tentunya bisa terjadi metode ya perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar dan disetor ke negara itu berbeda. Misalnya wajib pajak ketika membukukan penghasilannya dia memakai accrual basis, sedang fiskus ketika memeriksa dia menggunakan cash basis. Nah ini kan bisa terjadi kapan pembayaran itu diakui, ya toh? Ketika menggunakan accrual dan cash basis itu tentunya berbeda. Di sini kadang-kadang bisa menimbulkan sengketa perpajakan. Tidak menutup juga kadang-kadang implementasi dari penerapan peraturan perpajakan ini kurang memadai sehingga wajib pajak atau penanggung pajak tidak tidak bisa memahami secara komprehensif terkait dengan peraturan perundangan perpajakan tersebut. Ketika terjadi sengketa perpajakan itu tentunya harus diselesaikan, ya kan? Tentunya ada tahapan-tahapan ketika menyelesaikan sengketa. Dari sisi administrasi itu ketika wajib pajak tidak puas terhadap ketetapan yang disampaikan oleh fiskus, maka dia mengajukan keberatan. Ini masih tataran administrasi ya, tataran administrasi. Kalau istilah dari ahli-ahli hukum perpajakan, ini sengketa administrasi tidak murni ya, administrasi perpajakan yang tidak murni. Masih tatarannya mengajukan keberatan. Tentunya di dalam mengajukan keberatan harus ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak supaya keberatannya itu bisa secara material bisa diproses oleh fiskus atau pejabat yang berwenang, ya. Dan ini keberatan, banding, gugatan itu peninjauan kembali lebih jauh lagi itu adalah hak daripada para pihak, ya. Hak wajib pajak, penanggung pajak punya hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Karena apa? Wajib pajak atau penanggung pajak itu mengajukan keberatan sampai nantinya banding kemudian peninjauan kembali adalah kebutuhan adanya kepastian hukum dalam rangka tentunya ya menjaga keadilan. Semuanya kan menjaga keadilan agar penerapan peraturan perundang-undangan itu bisa benar-benar terjaga, ya kan? Artinya supaya jalan di koridor, ya, koridor peraturan. Untuk itu maka dibutuhkan lembaga, ya, institusi peradilan yang bersifat imparsial, dia terbebas dari pengaruh sana sini, artinya
dari pejabat yang berwenang, dia tidak terbebas dari itu, dia merdeka dalam menangani suatu perkara dan dia kompeten dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, yaitu kita bisa menyelesaikan itu kalau di tahapan keberatan masih keputusannya masih dianggap tidak puas oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka kita bisa banding di peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Kembali kepada sengketa ini, bahwa sengketa perpajakan itu tentunya kalau itu terkait dengan pajak-pajak negara atau pajak pusat, itu kan sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, wajib pajak ketika menyampaikan SPT, dia SPT-nya harus jelas, benar, ya toh, memenuhi persyaratan kriteria itu harus jelas, benar, dan lengkap. Tiga kriteria itu harus itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 12 ayat 3 KUP menjamin itu, bahwa SPT dianggap sudah benar sesuai dengan ketentuan sistem perpajakan yang kita yang kita anut, yaitu self assessment system. Nah, SPT dianggap benar ketika Fiskus, ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai pandangan bahwa SPT itu tidak benar, maka dia melakukan pemeriksaan, ya kan? Pemeriksaan untuk membuktikan apakah SPT yang diajukan, yang dilaporkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak itu sudah benar atau belum. Nah, ketika diperiksa kemudian ada ketidakbenaran, maka Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu ada ketetapan pajak nihil, kurang bayar tambahan, lebih bayar, ya itu ada seperti itu, sehingga itulah yang kemudian SKP tadi bisa diajukan keberatan kepada Fiskus. Nah, itu haknya wajib pajak. Lanjut nanti kalau masih tidak terima, bisa mengajukan banding di pengadilan pajak yang tentunya hakim-hakimnya adalah independen, imparsial, dan kompeten terkait dengan sengketa perpajakan. Ya, untuk kali ini sementara saya berbagi kepada Anda terkait sengketa pajak itu, dan apabila penonton atau rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait dengan perpajakan, utamanya adalah yang terkait dengan sengketa perpajakan, ya silahkan nanti bisa komen di channel YouTube MNCO. Jadi seksi ini sementara demikian, penonton. Mudah-mudahan saya berbagi ilmu ini bermanfaat bagi penonton dan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dari para penonton. Tentunya dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam sehat untuk kita semuanya, ya, dan mari kita tingkatkan terus kesadaran kita untuk membayar pajak. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.